Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, melanjutkan daripada fikih sirah an-nabawi, daripada sejarah kehidupan dan perjalanan Ahlul Bait, keluarga daripada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri tercinta beliau Fatimah Zahra Al-Batul. Yang terakhir kita sudah sampai kepada pernikahan beliau radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seperti yang terakhir sudah kita ketahui bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wali menikahkan putri tercintanya kepada pemuda pilihan Allah dengan mahar 480 atau 70 dirham, yang dengan itu dijadikan untuk mahar atau mas kawin pernikahan putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Dan setelah berlangsung pernikahan di tahun kedua, ya, tahun kedua ba'dal hijrah, minal hijrah. Beliau Nabi kita dan keluarga besarnya mengadakan zafaf. Zafaf ini artinya apa, setelah pernikahan tuh resepsi, ya, resepsi pernikahan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan merayakan daripada pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, paman beliau yang bernama Hamzah juga termasuk pamannya Sayyidina Ali, ya. Karena Nabi dengan Ali bin Abi Thalib ini sepupu. Berarti putri Nabi dikatakan keponakan sepupu. Hamzah bin Abdul Muttalib datang untuk ikut andil bahagia dengan membawa 2 onta yang dipotong, kemudian disajikan untuk para tamu yang hadir. Zafaf ini termasuk sunnah di dalam pernikahan, yang bisa dihidangkan kepada para tetamu yang hadir. Tapi ini sumbangan dari pamannya Nabi, ya, 2 ekor onta. Kalaupun yang diberi makan oleh pengantin adalah mereka fakir miskin. Bagaimana kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, melanjutkan daripada Sirah An-Nabawi Innaha Fatimah Az-Zahra. Seperti yang diriwayatkan bahwasannya putri Nabi yang bernama Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kehidupan di dalam rumah tangga mereka tidak seperti
kehidupan rumah tangga saudari-saudarinya yang lain. Ya. Sayyidah Fatimah ini sosok manusia wanita pilihan Allah yang hidup menjalani kehidupan serba berkecukupan, artinya sederhana. Sederhananya terkadang beberapa hari di rumahnya tidak dapurnya tidak menyala kompor, sama seperti apa yang dialami oleh ayah beliau Nabi Muhammad. Ini agak maju dikit duduknya, apa-apa. Adapun putri Nabi yang bernama Zainab radhiyallahu anha dinikahi oleh Abil As bin Rabi, ini suaminya orang yang ada, mampu. Kemudian putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tahu Sayyidina Utsman bin Affan salah satu pembesar sahabat yang kaya raya. Beda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini lebih banyak berkhidmat untuk keluarganya. Jadi tidak fokus kepada kehidupan pribadinya. Lebih banyak mementingkan, memikirkan orang lain. Membantu pamannya, membantu tantenya, membantu keluarga. Jadi tidak ada waktu untuk memikirkan kehidupan pribadinya, apalagi untuk memperkaya, usaha. Jadi habis waktunya dengan khidmat. Atau ada panggilan perang, beliau tampil di medan perang. Ketika tidak ada, dia membantu keluarganya. Dan pernah suatu ketika dikatakan hadir Nabi di dalam beberapa peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, al-jihad tersebut, serta mendapatkan banyak rampasan perang daripada harta tawanan, ya. Berikut menantu beliau Ali bin Abi Thalib ikut di dalam peperangan tersebut. Hanya beberapa peperangan yang Rasulullah tidak menghadirkan Imam Ali, itu pun untuk menjaga kota Madinah dan keluarga Rasulullah. Nah, di dalam peperangan yang dihadiri oleh Imam Ali dan Rasulullah ikut hadir, yang dimenangkan oleh kaum muslimin, Imam Ali bin Abi Thalib melihat bahwasannya banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, sehingga bergegas Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah. Saat itu rumahnya Ali bin Abi Thalib ini setelah menikah tidak dekat dengan rumah Nabi seperti yang saat ini. Ya, kalau kita masuk Masjid Nabawi itu, samping dari gang makam Nabi itu, ya, di belakangnya itulah rumahnya Sayyidah Fatimah dan Ali. Itu setelah beberapa waktu baru disuruh Nabi pindah, biar Nabi tidak jauh memperhatikan dan mendapati putrinya. Nah, bahkan dikatakan setiap subuh Nabi itu membangunkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Bergegas Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah dan mendapati istri tercinta beliau Fatimah sedang melakukan amal di dalam rumah, kegiatan seorang ibu rumah tangga.
lagi mungkin mencuci atau mempersiapkan adonan untuk makanan. Melihat itu sedih Imam Ali. Artinya tampak di wajah istri beliau ini capek karena kerja keras di rumah tersebut, bersih-bersih, kelihatan dari fisiknya, dari wajah beliau. Lalu Imam Ali mengatakan, "Agad sanautu hatta gadishtaqaitu sadri." Bahasanya, sesak dadaku melihat keadaan wahai istriku. Kenapa mesti capek-capek seperti ini? Kenapa mesti semuanya serba engkau yang melakukan? Ada sosok Sayyidah Fatimah. Dan sedangkan Allah mendatangkan melalui Rasul banyaknya rampasan perang dan banyaknya tawanan. Pergilah, kata sang suami kepada istrinya, pergilah datangi Rasul dan minta kepada beliau satu orang untuk berkhidmat kepadamu di rumah ini, membantu kegiatan rumah. Maka dijawab oleh Sayyidah Fatimah alaiha ridwanullah, af'al insyaallah. Aku akan lakukan, aku akan laksanakan apa yang kau perintahkan. Imam Ali memerintahkan Sayyidah Fatimah untuk datang ke ayahnya Rasulullah dan minta diringankan dengan dikasih pembantu, budak atau tawanan yang membantu daripada keseharian putri Nabi. Istirahat sebentar Sayyidah Fatimah saat itu setelah kerja yang dikerjakannya, kemudian mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dan mendatangi ayah beliau Nabi kita Muhammad dengan langkahnya sebagaimana langkah Nabi. Jadi Sayyidah Fatimah itu berjalan sama persis kayak bagaimana Nabi kita kalau berjalan. Jadi jiplakan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad itu ada pada putrinya Fatimah. Saat sampai di rumah di hadapan Rasulullah, beliau melihat wajah ayahnya Nabi kita Muhammad terdiam, tidak mampu berbicara. Untuk meminta itu kepada abahnya itu tidak mampu, tidak keceplos mulutnya. Nah, ketika dilihat oleh Rasul bertanya, ada apa denganmu wahai putriku? Ada apa dengan kamu? Lalu dijawab oleh Fatimah, aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu wahai ayah. Jadi ngeles gitu ya. Tadi tujuannya disuruh suaminya minta pembantu untuk meringankan kerjaan di dalam rumah. Sekarang Sayyidah Fatimah mengatakan, aku datang untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam artinya mendoakan. Sifat malu yang ada pada sosok Sayyidah Fatimah ini mencegah mulutnya untuk minta kepada abahnya. Padahal boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi dia punya sifat malu yang sangat besar. Sebagaimana Nabi, ayahnya pun sifat pemalu Nabi mengalahkan daripada malunya wanita yang masih perawan. Ya. Nah, itu ada pada putrinya. Setelah mengucapkan salam, melihat ayahnya, pamit. Balik lagi ke rumahnya. Balik ke rumah tadi sendirian. Sayyidina Ali di rumah. Sayyidina Ali tetap standby di rumah. Istirahat, ini baru pulang dari peperangan ya. Waktu mendapati istrinya pulang tangan kosong, tidak bawa apa yang
disarankan suaminya itu pembantu. Bertanya Imam Ali, berdiri, "Dok, kenapa pulang sendirian? Aneh malu mau ngomong sama abah." Nggak terucap mulut. Jadi ke sana ucapin salam. Habisnya bah, berdiri Imam Ali. Ayo kita ke sana menghadap Rasulullah. Dipimpin jalan berdua. Akhirnya yang ngomong Sayyidina Ali menyambung lisan Sayyidah Fatimah. Artinya wakil lah bahasa. Kalau Sayyidah Fatimahnya enggak terucap sudah. Malu dia sama abahnya untuk minta. Kita juga sama orang tua malu kalau mau minta. Bukan nggak boleh. Mesti harus ada mestinya anak memberi sekarang kepada orang tua. Ya. Apalagi kalau anaknya sudah punya usaha, ada rizki, kemudian bisa cari uang. Ya. Mesti dia sadar untuk membantu memberi orang tua. Orang tua itu tidak butuh sebetulnya apa yang kita berikan, tapi perhatian dari anak ke orang tua itu hadiah yang masya Allah bagi mereka, ya, bukan nominal. Kalau sekedar nominal mah banyak aja nggak bakal habis, tetap bakal kurang karena ini berkaitan sama dunia, gitu. Ya, ya Rasulullah, kata Imam Ali, kami datang dan aku menyambung lisan putrimu. Padahal yang nyuruh siapa? Menjadi wakil atas permintaan yang ingin diucapkan oleh Fatimah, tapi dia tidak mampu untuk mengucapkan ya Rasulullah karena malunya yang tidak bisa dilepaskan. Fatimah saat itu hanya nunduk kepala aja, nundukkan pandangan, tidak berani melihat wajah ayahnya. Memandang wajah Nabi itu tidak berani, malu. Lalu Imam Ali mengatakan dia menginginkan pembantu untuk membantu kegiatan kesehariannya di dalam rumah. Dijawab oleh Nabi, Allah tidak bakal kukasih kalian. Padahal Nabi tahu, Nabi itu tahu apa yang dibutuhkan, bagaimana putrinya menjalani kehidupan sebagai seorang istri rumah tangga. Kira Nabi bakal kasih? Tidak, bahkan Nabi bersumpah, demi Allah nggak aku kasih kalian. Jam nggak? Mana ada Nabi kita Muhammad tuh kejam, ya. Nabi kita Muhammad tuh Raufur Rahim. Aku tidak akan kasih kalian, kata Rasulullah. Akhirnya ditinggal sama Nabi. Nabi menuju ke penduduk Sufah. Di samping masjid itu dulu ada tempat, kalau sekarang ini masuk ke bagian masjid sudah. Itu para penduduk atau penghuni Sufah, orang-orang yang fakir miskin. Ahli Sufah ini mereka tidak kerja. Mereka hanya fokus dengan ibadah. Salah rezeki bagaimana? Wakal. Wakal. Ada makan kagak ada puasa, hebat nggak tuh? Tapi ibadahnya kagak kendur. Ya. Bukan juga malas. Jadi ibadah mereka itulah makanan sehari-hari mereka. Karena jasad ini bisa kuat ketika ruh menjadi kuat. Ini untuk orang yang levelnya tidak sama dengan umumnya manusia. Kalau kita, jasad kita ini kuat ketika masuk makanan dan minuman. Kalau tidak makan, lihat orang puasa kita bagaimana kalau puasa. Oh lemas bawanya ya, karena nggak ada yang dikonsumsi. Tapi kalau mereka orang-orang yang levelnya tidak seperti umum manusia, ruhnya itu tidak jadi pengaruh makan tidak makan, yang penting jasadnya tidak pengaruh, yang penting ruhnya selalu mereka kasih makan, ya. Maka ruhnya kuat, jasad ikut kuat.
Lalu ditinggal oleh Nabi dan Nabi mendatangi Ahlus Suffah. Lalu Nabi katakan kepada Fatimah dan Ali, kudapati mereka itu kelaparan, kata Rasulullah. Nah ini rampasan perang atau budak, aku akan jual tawanan. Uangnya nanti ku kasih kepada mereka Ahlus Suffah untuk kubelikan makanan, ya, dan dibagikan kepada ini fuqara wal masakin ini. Setelah mendapat penjelasan seperti itu dari Rasul, maka Imam Ali dan Sayyidah Fatimah balik berpaling pamit dalam keadaan bersyukur. Ya, ini pelajaran, ya, dalam keadaan tetap menjadi hamba yang paham cara bersyukur. Kamu minta sesuatu sama orang tuamu nggak dikasih, yang ada merengut, ya. Abah ini pelit, nah itu kan biasa gitu. Mama ini pelit, ini enggak. Ini Imam Ali dan Sayyidah Fatimah tetap bersyukur pamit, tidak mengeluarkan satu kata apalagi keluar bahasa yang tidak baik, ya. Nah, dari kejadian ini musannif kitab memberikan fiqhus sirah, pemahaman di dalam perjalanan sirah rumah tangga Fatimah putri Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang pertama dikatakan, ini pelajaran yang penting, ini hikmah yang bisa kita petik daripada kejadian yang barusan terjadi, ya. Apa yang pertama hikmahnya, bahwasanya Sayyidah Fatimah itu putri kecintaan Nabi kita Muhammad. Yang namanya kecintaan sesuatu yang sangat dicintai. Apakah menurut kalian ketika orang yang kita cintai, yang kita sayangi minta sesuatu, tidak kita kasih? Orang yang kita cintai ketika dia minta sesuatu, butuh sesuatu, pengen sesuatu, pasti kamu akan beri. Kenapa? Sebagai wujud cinta dan sayangmu kepadanya, ya. Fatimah putri Nabi yang paling dan sangat dicintai beliau. Tapi ketika minta kok nggak dikasih, berarti Rasulullah nggak sayang. Salah kalau jalan pikiran kita seperti itu. Setelah kita memahami bahwasannya setiap permintaan orang yang kita cintai, maka kewajiban yang mencintai harus memberi, karena itu wujud bukti cintanya, ya. Nabi mencintai Fatimah putrinya, ya, dengan cinta yang sangat besar. Minta nggak dikasih, berarti Nabi nggak cinta dong? Enggak. Nabi sangat mencintai, tapi Nabi tahu apa yang harus diberikan oleh Rasulullah, ya, untuk anak yang sangat dicintainya. Kenapa Nabi tidak memberikan pembantu yang bisa berkhidmat, membantu meringankan aktivitas putrinya di rumah, ya? Karena Nabi ingin memberikan sesuatu yang lebih afdal daripada pembantu, ya. Nah, oleh sebab itu Sayyidah Fatimah memahami bahwasannya permintaan yang disodorkan, yang diajukan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib ini bukan permintaan yang boleh dikatakan hanya sebatas mubah untuk meringankan saja, ya. Sayyidah Fatimah memahami, dan juga beliau memahami bahwasannya Nabi itu ayahnya adalah manusia, sosok manusia yang sangat adil. Kenapa? Kalau dikasihkan ke putrinya apa yang dipinta, dengan ini pemberian tersebut diuangkan lalu dikasih makan orang-orang yang kelaparan,
mereka yang kelaparan ini dikategorikan darurat. Di antara mereka ada yang beberapa hari belum masuk makanan dari Ahlus Suffah. Mereka hanya ibadah dan habis ibadah. Itulah jadi makan minum mereka. Ya, dikasih makan tuh ruhnya. Tapi untuk jasad selama Nabi keluar jihad fisabilillah, ada yang makan, ada yang kagak makan. Dan putrinya Sayyidah Fatimah tidak sampai ke tahapan urgent. Maka Nabi berlaku adil dengan menjual atau menguangkan daripada rampasan perang yang didapatkan, kemudian dibelikan Nabi makanan untuk mengenyangkan mereka yang kelaparan, minal fuqara wal masakin. Sayyidah Fatimah sangat mengetahui itu. Jadi bukan tanpa alasan, ada alasannya. Ya. Itu yang pertama. Dan ada yang membutuhkan lagi, ada orang yang membutuhkan hajatnya lebih membutuhkan daripada sekedar hajat putri Nabi Sayyidah Fatimah. Banyak yang lebih membutuhkan daripada Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah dan Ali itu kebutuhannya hanya sebatas kebutuhan yang tidak darurat, muslimin yang kelaparan, yang fakir miskin, kebutuhan mereka darurat sudah sampai kepada kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga termasuk Sayyidah Fatimah di dalam kecerdasannya itu taat kepada perintah suami. Meski beliau tahu tidak akan mampu berucap, tapi beliau tetap mentaati perintah suaminya. Karena Imam Ali memerintahkan untuk datang ke Nabi minta khodamah yang bisa membantu meringankan keseharian dalam rumah tangga. Walaupun beliau tahu dia tidak akan terucap, tapi sebagai seorang istri yang taat, bukan yang keluar dari ketaatan, dia tetap menjalankan perintah suaminya untuk mendapatkan ridho suami. Ya. Untuk menjalankan perintah tadi, akhirnya beliau bergegas mempersiapkan diri dan mendatangi ayahnya, walau sampai di sana beliau tidak bisa berucap. Bisa saja kalau seandainya orang yang mempunyai malu dan tidak akan terucap bilang kepada suaminya, aduh malu anak nggak berani, anak nggak mau, bisa, akhirnya tidak jadi ke sana. Tapi dari sudut pandang berbeda, Sayyidah Fatimah menangkap ini perintah, walau sampai di sana aku tidak akan berucap, tapi aku menjalankan perintah suamiku. Ya, ini ilmu juga nih. Ya, sebagai seorang istri, selama perintah suami itu tidak berbau maksiat kepada Allah, maka wajib ditaati. Ya, mesti ditaati karena itu perintah suami. Makanya Nabi bilang di sebagian hadis, kalau tidak memberatkan bagi seorang istri dan aku diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan kaum istri menyembah selain kepada Allah, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya. Sebegitu besar hak suami atas istri. Tapi sujud kepada Allah semata, makanya tidak boleh kepada selain Allah. Andai kata dibolehkan ada sujud selain Allah, maka aku perintahkan istri sujud ame suami. Yang itu besar haknya suami. Ya, Fatimah menunjukkan kecerdasannya, bahwasannya mentaati perintah suami adalah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Meski sampai sana tidak bisa minta, dia tahu nggak bakal berani ngomong kepada ayahnya. Tapi di sisi lain ada perintah dari suami yang mesti ditaati. Yang kedua, Nabi itu rahmatan lil alamin, terkhusus kepada kaum muslimin daripada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin. Ya, bahkan beliau
untuk memikirkan fakir miskin itu beliau berani berkorban untuk terhadap diri sendiri bahkan keluarganya. Yang penting orang lain fakir miskin. Nah, ini namanya ithar. Ya, namanya ithar. Ada cerita sahabat Nabi yang malam dia pura-pura makan padahal kagak makan, tapi tamu musafir makanan jatah anaknya dikasihkan kepada si tamu ini deh. Tamu ini kebetulan tamu Nabi. Nabi nggak punya apa-apa di rumah. Akhirnya Nabi bertanya, siapa yang mau menjamu tamuku? Ini sahabat yang mempersiapkan diri. Sampai di rumah tanya bini, nggak ada makanan kecuali punya anak. Tidurin cepat anak kita, jatah anak kasihkan ke tamunya Nabi Muhammad yang nginep di rumah kita. Nyalakan api lilin, tutup pakai tirai yang baik berbayang, kita di atas tempat makan pura-pura makan padahal enggak makan. Ada ithar, terpuji di dalam Al-Quran, abadi di dalam Al-Quran. Kalau sahabat Nabi aja seperti itu, bagaimana nabinya? Jadi Nabi mengkhususkan kaum fuqara wal masakin dalam segala aspek, dan Nabi lebih mementingkan mereka daripada diri sendiri bahkan keluarganya. Ya. Makanya Rasulullah Allah dalam Al-Quran berfirman apa namanya, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Katakan Muhammad kepada umatmu, tidaklah kamu itu meminta upah balasan dari apa yang telah kau datangkan kecuali apa? Kasih sayang kepada keluarganya. Artinya kita wajib mencintai, menghormati, mengagungkan Nabi dan keluarganya. Udah cuma itu aja. Tidak Nabi minta upah, tidak Nabi minta ucapan terima kasih dari umat yang beriman kepadanya dari apa yang telah diberikan kepada Rasulullah. Ente ini kok tidak terima kasih, sudah kukasihkan melalui hidayah Islam. Mestinya kamu terima kasih dong. Mestinya kamu berbuat baik. Enggak. Bahkan perintah Allah, cukup mereka umat manusia menghormatimu dan keluargamu. Ya. Tidak katakan kepada mereka kamu minta upah dari mereka umat manusia, tapi hormati kamu dan keluargamu, udah cukup kata Allah. Itu aja, ini perintah dari Allah. Makanya mencintai Rasul, ahlul bait Rasul wajib atas orang yang beriman kepadanya. Ya, daripada rukun mahabbah kepada Nabi Muhammad, rukun mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad apa? Mencintai ahlul bait, ngikut daripada perintah Al-Qur'an. Ya. Setelah Nabi setelah pulang Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dan Nabi selesaikan semua kewajiban keharusannya sebagai seorang pemimpin, malam-malam Nabi datang ke rumah putrinya dan ke rumah Ali bin Abi Thalib. Datang ke silaturahim, ketok pintu, ucapin salam. Ketika tahu yang bertamu adalah Rasulullah, langsung bergegas mereka suami istri. Buka pintu menyambut, mempersilahkan tempat yang spesial untuk sang ayah. Ya. Kata Rasulullah, udah duduklah di tempat kalian masing-masing. Nggak usah kalian sibuk untuk memuliakan tamu gitu ya. Nah, Nabi tahu keadaan di dalam kondisi rumah tangga mereka. Apa yang ada di dapur itu Nabi tahu. Tidak ada apa-apa Nabi tahu. Jadi udah usah repot-repot, kata Nabi, duduklah duduk. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah dan Ali menantunya, maukah kalian berdua? Artinya yang tadi pembahasan siang hari minta pembantu ditolak sama Nabi, malam hari Nabi memberikan penawaran. Maukah kalian berdua aku kasih yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Nah itu ya. Nabi tahu ada yang lebih baik daripada aku memberi pembantu untuk kalian. Tapi ini kan kelang waktunya jaraknya lumayan jauh nih, dari siang ke malam. Tapi siang ke malam ini Nabi menuntaskan keharusan di beliau sebagai seorang pemimpin.
Karena khususnya Nabi memperhatikan fakir miskin tadi. Udah selesai, baru Nabi pikirkan keluarga. Lihat bagaimana kasih sayang Rasul kepada umatnya ya. Nanti keluarga tuh yang dikhususkan ini adalah orang fakir miskin dulu, umat dulu, baru baru keluarga. Udah urusan umat selesai, baru Nabi ke keluarga, itu Ali dan Fatimah. Maukah kalian aku kasih yang lebih baik, lebih afdol, lebih mulia dari yang kalian minta siang tadi? Maka bareng-bareng Fatimah dan Ali menjawab. Jawabnya bareng-bareng. Apa? Bala ya Rasulullah. Oh, mau banget. Mau banget ya Rasulullah. Jawabnya kompak lagi. Bukan diatur. Ya. Ketika dikasih tahu sama Rasulullah, maukah yang lebih baik dari yang kalian minta aku berikan? Oh, mau, semangat gitu. Ya. Kata Nabi, kalimat allamani hunna Jibril. Aku ajarkan kalian kalimat yang diajarkan Jibril kepadaku. Tasbihat tusabbihanillah dubur kulli shalah asyara. Wa tahmadan asyara. Wa takbirani asyara. Jangan kalian tinggalkan setiap habis sholat bertasbih kepada Allah 10 kali, bertakbir bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Ketika kalian masuk ke kamar untuk istirahat, mau tidur maksudnya, jangan kalian tidur di atas kasur kalian kecuali kalian telah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Di situ tidurlah. Jadi setiap sholat jangan tinggalkan itu zikir, tasbih, tahmid, takbir. 10 ya. Ada riwayat 33, 34 ya, yang bisa kita amalkan ini 33. Tapi itu wiridan zikir tersebut 33 subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allah akbar Allah akbar Allah akbar 34. Itu dibaca pas kita mau tidur. Nah, itu dibaca pas kita mau tidur. Bacanya dengan hudur, hatinya hadir, dengan berupaya memahami keagungan dzikir yang disebut, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, ya. Jangan dalam keadaan hati yang ghafil, lalai. Kenapa Nabi memberikan wiridan dzikir padahal yang dibutuhkan untuk meringankan kerjaan? Apa kaitannya? Apa kaitan pembantu sama dzikir? Coba, ada nggak kaitannya? Nyambung nggak? Orang minta bantuan tenaga, lalu dikasih kamu bacaan amalan, ya, kira-kira nyambung nggak? Ya ndak nyambung, ya kan? Itu bagi awamnya otak kita berpikir. Tapi Nabi tahu yang lebih baik dari sebatas khaddam, pembantu, asisten rumah tangga. Memang dia meringankan kalau ada asisten, ya enggak? Nyapu, ngepel, nyetrika, apalagi bersih-bersih rumah, masak, ya. Kan meringankan sohibul bed. Karena adanya pembantu yang membantu aktivitas di dalam rumah tangga istri kita. Kayaknya suami kalau seandainya istri butuh pembantu dan kamu mampu untuk mendatangkan pembantu, harus kamu persiapkan pembantu. Tapi kalau tidak, dia tidak membutuhkan, maka atas kamu suami membantu, membantu kegiatan istrimu di rumah. Ya udah capek ngurus anak,
Apalagi kalau lagi hamil gede misalnya kan. Kemudian belum lagi bersih-bersih, pengen pulang kamu dari kerja rapi rumah, sehingga tidak ada waktu untuk istrimu misalnya dia apa? Bercantik, berdandan, mungkin tangannya kasar. Ya kalau kamu tidak mau itu terjadi, ya kamu harus siapkan pembantu. Itu meringankan pekerjaan rumah tangganya, jadi dia duduk manis. Dia bisa bercantik, berhias untukmu, tidak kasar tangannya, tidak cepat keriput kulitnya. Kenapa? Dirawat terus. Lah kalau bekerja terus, hancur tangannya. Sayyidah Fatimah sampai hancur tangan Sayyidah Fatimah. Gara-gara tidak diizinkan Nabi untuk mendapatkan pembantu, malah dikasih wirid. Karena ini wirid lebih mulia dari sebatas pembantu. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Setelah diberikan ini zikir wiritan, jangan ditinggal ini. Nabi berdoa untuk mereka berdua dan dengan memberikan bekal itu zikir, lalu Nabi kembali ke rumahnya. Dikatakan di dalam kitab ini, hadza janib min jawanibut tibbun nabawi lin nufus. Itu zikir yang diajarkan Nabi kepada menantu dan putrinya adalah obat untuk capeknya jiwa. Ya, asal dibacanya betul, ya, bukan baca kayak ngunyah kacang. Ada orang zikir kayak gitu kan kayak ngunyah permen. Tidak bisa di ini kan, dinikmati, tidak bisa dibacanya. Dinikmatin, baca itu dipahami. Tasbih itu Allah Maha Suci, ya, mensucikan Allah, bahwasanya saat engkau mengumumkan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, semua kecil. Jadi ada di dalam hati itu memang betul-betul yang disebut. Ya. Nah, boleh badan itu capek. Capek badan boleh. Istirahat tidur bangun tapi kalau udah capek jiwa, atau kamu tidur bangun masih sakit, badanmu kena juga. Makanya Nabi memberikan yang lebih baik daripada pembantu. Karena zikir yang dikasih Nabi jika diamalkan sebelum tidur, ini tasbih, tahmid, sama takbir. Ya, takbirnya 34. Wa huwal ilaj an tariqil ihtimam bil insan. Ini obat kata Rasulullah. Ya, fungsinya, faedahnya itu zikir obat yang sangat penting bagi setiap manusia. Beriman tentunya. Ya, kalau tidak beriman tidak tahu dia zikir ini, malah dia mau mengamalkan. Dan yang lebih penting lagi faedahnya dari zikir itu ketika dibaca sebelum tidur apa? Irtibat, mengikat hati, jiwa, ruh manusia yang berzikir tadi dengan Allah yang disebutnya Maha Suci, Maha Terpuji, Maha Besar. Dia mengikat jiwanya, ruhnya dengan yang disebutnya dalam zikir tersebut. Akhirnya Nabi memberikan itu zikir karena Nabi tahu dengan mereka membaca zikir tersebut akan meringankan kesusahan dan capek yang dirasakan satu hari sebelum mereka berzikir saat mau tidur istirahat. Satu hari itu capek. Maka obatnya ada ketika mereka mau istirahat tidur, zikir yang dikasih oleh Rasulullah, dan itu dikasih oleh Jibril. Kena ke Nabi. Tahu siapa yang kasih Jibril? Allah yang kasih Jibril, karena Jibril adalah perantara wahyu Allah, ya, yang menyambungkan apa yang Allah sampaikan adalah Jibril. Ya, nah mungkin Jibril dapat begitu aja. Bukan juga Jibril diajarkan Nabi, tapi Jibril diajarkan oleh Allah dan Jibril menghadiahkannya kepada
kepada Nabi. Maka bagi siapa yang mengamalkan itu sebelum tidur dan setiap habis sholatnya, berarti dia telah menyambung jiwanya dengan Allah, bersambung jiwanya. Orang boleh capek dan capeknya akan berkelanjutan, tapi bagi yang hatinya bersambung dengan Allah, capek yang dirasakan orang yang tanpa ada ikatan dengan Allah beda, tidak sama. Ya, kita semua capek, ada yang capek mikiri hutang, ada yang capek kerja, ada yang capek cari nafkah, tapi ketika jiwanya tenang, capek itu hilang. Masalahnya belum selesai, tapi jiwanya tenang. Beda sama orang yang tidak punya ikatan dengan Allah. Masalah kagak selesai juga atau belum selesai, jiwanya gundah, kacau dia tetap, bingung dia, bahkan tidak bisa tidur mikirkan, wah bagaimana ya, aduh nanti bisa dipecat, wah kena skor ini, kena macam-macam dipikirin. Jiwanya tidak terikat dengan Allah. Apa masalahnya selesai? Tentu. Yang berzikir apa masalahnya selesai? Juga belum tentu. Tapi selesai dia punya jiwa, hatinya tetap tenang. Itu paling utama. Coba tanyakan sama diri kita, ketenangan jiwa kita menghadapi satu permasalahan sama orang yang jiwanya nggak tenang ketika dihadapkan satu permasalahan. Bingung, nggak tahu solusi. Dengan orang yang tenang hatinya, jiwanya. Karena ini adalah dikatakan innahul madad al-ilahi. Al-madad itu pemberian mulk yang ada di dalamnya kemuliaan istimewa, al-ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lirruh, untuk ruh, allati idza gawiyat, yang mana kalau ruh itu kuat dengan sebab zikir tadi, hanat mata'ib wa masyaga al-jasad, maka ringan kesusahan, kecapean, kehancuran yang dirasakan jasad. Ya, ini madat, ya, madat ilahi. Ya. Maka dikatakan di sini ditulis dikasih nama sama Al-Habib Umar guru mulia khulasatul al-madad. Ya. Tapi madatnya apa? An-Nabawi. Nah, ini madat Nabi Muhammad, isinya wirid dan zikir. Semua hadis Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ini zikir 33 tasbih, tahmid, takbir, madad ilahi. Nah, ya. Paham gak maksudnya? Madad al-ilahi. Setelah mendapatkan itu, mereka tambah syukur suami istri, Ali wa Fatimah. Senang bukan main mereka. Wajahnya itu bahagia, tampak keceriaan, bahagia setelah mendapatkan ini madad ilahi dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan setelah mendapatkan hal tersebut diriwayatkan di dalam kitab Az-Zikir wa Du'a, hadis sahih Muslim dari Ibnu Sa'ad. Dia mengatakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan sebagai seorang menantu, sebagai seorang murid yang mendapatkan itu madad, pemberian amalan. Maka Imam Ali mengatakan, fa wallah ma taraktuhunna mundu allamanihinna, demi Allah tidak pernah aku tinggal sejak aku mendapatkan malam itu sampai saat ini, tidak pernah aku tinggalkan. Setiap mau tidur pasti ku baca itu, kata Imam Ali. Begitu juga istri beliau Fatimah putri Nabi. Datang seorang dari Irak bertanya kepada Imam Ali masalah tadi zikir tadi yang dikasih sama Nabi. Wala lailatu saffain, walaupun di musim panas musim dingin. Maka dijawab Imam Ali, wala lailatu saffain, sekalipun itu musim panas musim dingin dalam keadaan aku mukim ataupun jihad fisabilillah. Tapi ketika mau tidur di malam hari tidak pernah aku tinggalkan ini bacaan wirid ini. Kenapa? Karena beliau merasakan nikmatnya. Ayo, cuma sekedar kita capek urusan dunia, bagaimana capek orang yang berperang di jalan Allah? Belum dengan luka-lukanya, belum perjalanan jauhnya, hancur badannya itu, jiwanya itu, sabar bagaimana?
tapi tidak pernah ditinggal sama mal. Kenapa? Karena itu obat untuk ruh yang mengobati daripada hancurnya jasad. Masalah boleh ada, tapi jiwa harus tetap tenang, harus tetap mutmain, ya. Dan tidak didapatkan ketenangan tersebut kecuali dengan kita sungguh-sungguh mengamalkan apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib di dalam rumah tangganya dengan istri beliau putri Nabi, antara rumah beliau dengan rumah Nabi itu cukup jauh saat itu, ya. Nah, Nabi Muhammad sendiri rumah beliau itu banyak dari rumah-rumah beliau itu tanahnya itu pada awalnya itu milik sahabat Nu'man li Harith bin Nu'man, para sahabat Ansor, Harith bin Nu'man. Saat Nabi diberikan satu rumah, saat itu Rasulullah istri beliau adalah Saudah, karena Khadijah di Mekah dikuburkan setelah hijrah ke Madinah. Kemudian datang Siti Aisyah, itu tanahnya itu pemiliknya diberikan, dihadiahkan oleh Harith bin Nu'man. Ketika Nabi menikah, Sayyidah Fatimah menikah, ya, Nabi berharap dan menginginkan agar Ali itu pindah dari rumah yang saat ini ditinggal, karena jaraknya agak jauh dari tempat tinggal Rasulullah. Terdengar itu kepada Harith bin Nu'man. Nabi menawarkan kepada putrinya, ya Fatimah, bilang Ali agar bangun rumah di dekat rumahku, kata Rasulullah, sehingga tidak terlalu jauh aku mendatangimu. Nah, ini tanah milik Harith bin Nu'man, ya. Jika kau ketemu beli aja. Saat itu Harith bin Nu'man tidak ada di kota Madinah, beliau seorang pedagang, ya, dia sedang keluar dari kota Madinah. Lalu Sayyidatuna Fatimah berkata kepada ayahnya, Rasulullah, wahai ayah, sampaikan kepada Harith bin Nu'man kalau dia bersedia mau, tukaran aja rumah yang kami saat ini kami tinggali, tukar sama tanah dekat rumah ayah nih, rumah abah nih, katanya. Kalau ketemu sama Harith bin Nu'man. Tidak lama dari situ balik Harith bin Nu'man datang. Tapi sudah tahu informasi. Bergegas dia cari Nabi. Dia datangi Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, sampai ke telingaku. Ya, sampai ke telingaku. Bahwasannya engkau ingin mendekatkan rumah putrimu Fatimah dengan rumahmu. Nah, ini rumah yang aku saat ini tinggalkan. Nanti yang aku menetap. Dekatkan sama rumahmu ya Rasulullah, biar aku yang bergeser. Suruhlah Fatimah yang tinggal di sini. Masya Allah. Nggak mikir, bukan mau ngajak tukaran. Bawa aja orangnya, biar anak yang ngalah, anak yang jauh. Ini orang dekat rumahnya sama Nabi, ndak satu kebanggaan nggak? Bangga, siapa yang nggak bangga rumahnya dekat sama Rasulullah? Ya, dekat rumahnya sama Nabi, ya bangga. Kita dekat sama rumah seorang alim, pejabat, senang. Ini tinggal di mana? Ono tinggal di kompleks ono. Tetangganya presiden, bangga itu nyebut langsung gitu. Tetangganya gubernur, buset deh. Tetanggamu, kamunya siapa? Ya lah. Ini Harith bin Nu'man, bahagia banget, dekat itu rumahnya sama cuma di kelang Zugok ini kayak gang depan tuh 1 meter 1 meter aja antara kamar Nabi, ada free 1 meter dinding rumahnya Harith bin Nu'man. Ya, akhirnya dikasihkan ke putri Nabi karena tahu
pengennya Rasulullah Sayyidah Fatimah dekat sama putrinya, dan Fatimah juga bilang kepada ayahnya kalau ketemu rumah tukar guling lah, tukar guling bahasa kita itu tahu tukar guling nggak? Tukar bantal, ya tukar guling. Kamu sama istrimu yang udah kawin nih, tukar guling. Ya, ini gulingku, ambil guling dia, ya gitu. Tukar bantal, ambil bantalnya, sama aja. Tanah sama tanah, rumah sama rumah. Jadi dikasih, bukan tukaran, dikasih free. Beliau yang bergeser, ke sebelah rumah yang ditunggunya, sekarang dikasihkan kepada Fatimah. Paham gambaran itu ya? Tahun ketiga Nabi menikah dengan putri Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Tahu itu rumahnya Rasulullah, istrinya Nabi, dikasihnya lagi, dia yang mundur lagi, bergeser lagi. Masya Allah. Lihat bagaimana mereka tuh memang betul-betul mahabbahnya sama nabinya dibuktikan, ya, bukan sekedar di mulut aja, tapi memang dibuktikan. Karena Nabi pengen rumah keluarganya itu berdekatan, nggak usah jauh-jauh. Istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau, ya. Ummu Kulsum, Ruqayyah begitu juga, berdekatan semua. Tidak ada yang jauh, walaupun tadinya jauh, ya. Yang paling jauh salah satu dari rumah istri Nabi adalah istri beliau yang bernama Mariatul Qibtiyah, yaitu agak, kalau bangunannya saat ini di ujung Masjid Nabawi, pintu masuk dari belakang, tapi bukan yang paling ujung sekarang. Ini udah perluasan Masjid Nabawi, ya. Ada di tengah-tengah masjid itu seperti void kayak gini, langsung ke langit. Tapi sudah masuk ke dalam masjid. Nah, di pojokan itu tanah, di situ di sekitar area situ rumah salah satu istri Nabi yang paling jauh. Ayo, paling jauhnya aja kalau kita jalan bagaimana? Berapa meter aja cuma. Mungkin dari sini rumah atas tuh. Ya. Paling jauh rumah Nabi. Lalu bagaimana rumahnya Fatimah dan istri-istri yang lain? Jadi pindahlah Sayyidah Fatimah ke tanah yang tadi dihuni oleh Harits bin Nu'man, dan beliau yang mengalah. Kok bisa deket-deketan ya jaraknya? Karena rumah Nabi itu ukurannya antara rumah istri beliau, anak Nabi, ya, itu ukuran tanahnya itu, kalau rumah daripada Sayyidah Aisyah dikatakan di sini, Al-Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dari Dawud bin Qais, tingginya 2 meter. Tinggi rumah Nabi itu atapnya 2 meter. Jadi kalau ente berdiri itu jinjit kena tuh langsung. Atapnya kalau panas betul, lagi musim dingin betul. Lebarnya 3,5 meter. Panjangnya ada yang mengatakan 4 meter atau 5 meter. Begitu juga dengan rumah putri Nabi Az-Zahra, tingginya 2 meter, tidak lebih lebar dari rumah keluarga Nabi dari 5 meter. Mentok-mentok di 5 meter. Alal asah riwayah di sini katakan, ya. Kalau tinggi cuma 3 meter. Ya. Rumah panjangnya hanya 5 meter. Atau sebagian di sini mengatakan 6 meter. Ada yang mengatakan kurang dari 5 meter, tapi dalam Imam Bukhari mengatakan 2 kali 3,5 kali 5. Ini bersyukur kita yang punya rumah gede besar, ya. Kalau dibanding dengan rumah keluarga Nabi dan rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 5 meter kali 3,5. Di situ dapur, di situ ruang tamunya, di situlah kamar, dijadikan, pokoknya dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Kenapa Nabi tidak mau? Gede-gede rumahnya. Nabi orang yang manusia paling zuhudnya manusia. Ya, tak mau Nabi bermewah-mewah seperti itu. Dunia seisinya milik beliau, kalau minta dikasih,
tapi beliau mengajarkan kepada kepada kita, ya. Akada, ini harus kita banyak bersyukur, ya. Belum ada kontrak, rumahnya kontrak gede tuh, oh kecil banget. Berapa ya kecilnya? 2 pintu, oh gede itu. Ya. Ada ruang tamu, ada. Total bangunannya berapa? Misalnya tadi itu 5 kali 8, oh gede. Nabi 3,5 kali 5. Atap plafonmu berapa? 3,5 meter, Nabi 2 meter. Ya. Jadi kalau kita ingat bagaimana struktur rumahnya Nabi dan anak beliau, istri-istri beliau, maka kamu akan bersyukur. Sekali kamu dapatkan yang lebih daripada, kamu akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau tidak ingat dengan apa yang ada pada Nabi kita, takutnya kita kufur, makanya nggak puas-puas. Kecil banget, gitu ya. Kecil banget. Digedein juga tetap kecil, gitu, karena tidak tahu cara bersyukur. Apakah di dalam perjalanan rumah tangga Ali dan Fatimah tidak ada permasalahan? Tidak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan. Setiap perjalanan kehidupan manusia itu ada permasalahan. Dan itu manusiawi, ya. Kita sama saudara aja kadang-kadang bermasalah, apalagi sama orang lain. Nah, yang kita nikah ini kan orang lain, nggak ada darah dagingnya, nggak ada muhrimnya. Sifat pasti berbeda. Nah, watak belum tentu, tidak mungkin sama. Mungkin sama, kandung aja kadang wataknya berbeda. Kita menikah, dia punya kekurangan kelebihan, kita juga punya kekurangan kelebihan. Putri Nabi sempurna, yang sempurna hanya Nabi. Selain Nabi Muhammad ada kekurangan. Tapi bagaimana cara menyikapi setiap kekurangan yang ada? Nah, di sini kita diajarkan. Jadi suatu ketika pernah Nabi ini paling sering bolak-balik ke rumah putri-putrinya, ya. Kalau ke rumah istrinya ya memang sudah waktu-waktunya, ya. Tapi kalau ke rumah putri-putri anak-anak beliau, menantunya, paling sering Nabi SAW. Kadang sehari 2 kali ke rumah Fatimah Az-Zahra. Pernah terjadi salah paham antara Al-Batul dengan Imam Ali, suami istri ini. Ya, apa masalahnya? Wallahu alam. Artinya diceritakan dalam riwayat cuma masa Nabi menyelesaikan, mendamaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga anak dan menantu. Karena Nabi sangat cintanya kepada putri dan menantunya, selalu Nabi ingin memberikan yang terbaik di dalam pendidikan. Memberikan pendidik, bukan mengatur tapi mendidik. Suatu hari pernah Nabi Fatimah Az-Zahra, rumah beliau didatangi oleh Rasul. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah tidak kedapatan menantu. Ali nggak ada di rumah. Di waktu yang mestinya ada, tapi tidak ada. Kalau di waktu cari nafkah nggak ada, ya memang waktunya cari nafkah. Tapi bukan di waktu itu. Waktu mestinya ada, tapi tidak ada. Lalu bertanya Rasulullah, ya Fatimah, mana sepupu abahmu? Bahasanya, bukan mana suami, mana sepupu abahmu? Maksudnya siapa sepupu abahnya Fatimah? Ayo, siapa? Sayyidina Ali. Wahai Fatimah, mana sepupu ayahmu? Sepupu ayahmu, bukan sepupu kamu keponakan sepupu, ya. Tapi abahmu sepupu, maksudnya menantunya Ali bin Abi Thalib. Lalu dijawab oleh Fatimah, Abah, ada sedikit keles antara kami, ada sedikit masalah, dan keluar nggak tahu kemana, belum balik sampai saat ini. Nah, gitu. Jadi kalau ada permasalahan istri dan suami, jangan istri yang kamu suruh keluar. Itu pelajaran pertama, ya, yang keluar kita.
Keluar itu untuk mencari tenangan. Kalau lagi berantem suami istri cekcok, bertahan, dan bertahan itu bisa dingin, adem, ayem, gak apa-apa. Tapi kalau bertahan, kamu bakal atau dari dianya ya, kesel ngeliat wajah kita kesel ngeliat, namanya tadi setan, ya nggak? Kamu lagi emosi kan kadang-kadang lupa diri, ya. Mau kemana-mana ngelihat, ketemu lagi mau muntah, misal. Ya. Dari bini juga ngelihat wajah kita, misalnya lagi kesel dia dongkol banget, ya. Kirain ngidam, nggak tahu muntah ngeliat muka suaminya. Udah suami yang keluar. Kedapetan kau punya bini ngalah-ngalahi burung beo kalau lagi berantem, udah cepet keluar dah. Kalau enggak kupingmu panas dengarnya. Cepet keluar, biarin dia berkicau dengan tembok rumah, ya, karena tembok tidak bakal menjawab kicauannya. Tapi kalau dia berkicau dengan kamu suaminya, kamu pasti terpancing, karena setan itu paling suka melihat ada pasangan suami istri itu ribut sampai berpisah. Oh, paling senang syaitan. Maka apa yang dilakukan Ali? Keluarnya kemana nggak tahu, kata Sayyidah Fatimah. Akhirnya Nabi mengutus utusan, cari menantuku, bilang aku ada di rumahnya menunggunya. Utusan tadi keluar, nyari, kedapatan Sena Ali di dalam masjid. Ini pelajaran juga, bukan ke selain Allah, ribut sama bini kemana? Tempat maksiat, ke kafe, ke diskotik, ke tempat apa, walhasil yang diikutin cara orang non muslim, ya. Kita punya solusi kita punya masalah yang mendatangkan solusi Allah, maka yang kamu datangi ya Allah, ya. Keluar Imam Ali ke masjid, balik lagi ini utusan Nabi dan menyampaikan kepada Rasulullah, wabil masjid, dia ada di masjid ya Rasulullah. Bagian riwayat mengatakan Imam Ali lagi tidur di masjid. Tidur. Kenapa? Karena kadang permasalahan itu adem dengan tidur. Kalau bisa tidur tidur, bangun sudah agak ringan, tidak lagi terbawa suasana sebelum tidur. Akhirnya datang Imam Ali, dan seperti itu yang dilakukan sebagai contoh untuk kita kaum suami, ya. Jadi rumah tangga putri Nabi pun, jangankan rumah tangga putri Nabi, rumah tangga Nabi Muhammad pun pernah terjadi. Sampai-sampai Siti Aisyah itu mau ditempeleng sama Sayyidina Abu Bakar karena sikapnya berantem sama Nabi Muhammad. Salah paham, cemburu biasa, ya. Akhirnya kata Siti Aisyah, ayo kita sidang. Oh, Nabi diajak sidang, masya Allah. Ya, ayo kita adili. Siapa yang jadi hakim? Yang jadi hakim abahane. Padahal nggak boleh. Bagaimana keluarga jadi hakim? Ya bakal dibela keluarga lah. Oh, baiklah kata Nabi. Diikutin sama Nabi. Ya, ya abah, tolong jadi hakim penengah antara kami. Ya. Ada apa nih, kata Sayyidina Abu Bakar sudah gregetan sama putrinya ini. Nabi diajak berantem. Siapa yang kau ajak berantem nih, kata Sayyidina Abu Bakar. Didengarkan, dilihatin Sayyidina Abu Bakar. Kata Siti Aisyah, abah jadi saksi. Ya Rasulullah, jangan ngomong berucap kecuali yang adil. Masya Allah. Seolah-olah apa yang bakal diucapkan Nabi itu manusia yang paling adil siapa? Nabi kita Muhammad. Mendengar kayak gitu marah Abu Bakar. Kau bilang Nabi Muhammad jangan keluar dari mulutnya kecuali yang betul, jujur. Oh, pas mau ditempeleng sama Abu Bakar, Siti Aisyah kabur meluk Nabi dari belakang. Nah, itu tepat kembalinya Rasulullah. Ya. Akhirnya Nabi bilang, "Ndak, ya Abu Bakar, tinggalkan sudah, nggak apa-apa. Diamin aja." Baliklah kata Rasulullah.
Baru dinasihatin sama Nabi. Makanya perempuan itu kalau lagi emosi ngomongnya tidak disaring, ya. Artinya yang diunek-unek keluar di hatinya. Nah kalau kebetulan unek-uneknya itu, kalau kebetulan istri yang kurang tahu etika dengan suami, tetap dikeluarkan unek-uneknya, kamu nanti yang dengar nggak tahanan, nggak sabaran, kamu juga terpancing emosi. Tapi istri kalau lagi emosi, unek-uneknya tumpahkan sama Allah, jangan sama suamimu. Bahaya lagi, belum tentu itu jadi solusi. Ya, nah ditakutkan juga nanti suul adab sama suami. Ya, akhirnya dipanggil sama Nabi, balik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak, Rasulullah yang datang. Udah tahu di mana lokasinya, pas lagi dapatan tidur. Kalau masjid tuh Nabawi di zaman Nabi kan kagak ada tehel, tanah aja kayak gitu. Nah lagi tidur istirahat. Maka dibangunin oleh Nabi, "Gum ya Aba Turab, bangun wahai bapak tanah," kata Nabi. Aba Turab itu karena badan beliau itu diselimuti tanah dan debu. Tidur ada angin, jadi selimut sudah kayak debuan semua, kotor debu semua. "Bangun ya Aba Turab," kata Rasulullah, Sahih Bukhari. Akhirnya dibawa aman Nabi, balik ke rumah, didamaikan sama Nabi. Gimana cara Nabi mendamaikan? Dipegang sama Nabi tangan mereka, tangan menantunya, kemudian diletakkan di perutnya. Dan dipegang juga tangan Sida Fatimah, kemudian diletakkan di perutnya. Jadi Nabi megang tangan mereka di atas perut mereka. Nah, bukan di perut Nabi, tapi sama-sama perut masing-masing. Jadi tangannya diambil, ditaruh gitu. Diambil tangan putrinya, ditaruh juga di perut si pemilik tangan. Lalu Nabi menengahinya, mendoakannya, menasihatin. Ini aturan orang tua yang bijak. Anak menantu cekcok, orang tua mertua tugasnya mendamaikan. Ya, mendamaikan, bukan jadi kompor. Bukan jadi kompor. Beda kalau anaknya disakiti fisik. Ya. Anaknya disakiti fisik. Nah, ini kasusnya lain lagi sudah. KDRT namanya ya. Apa artinya KDRT? Apa? Oh enggak, itu versi yang berbeda. Kalau versi kita Al-Muhajir, KDRT kasih sayang dalam rumah. Kalau kekerasan kamu bakal kacau setelahnya. Tapi jadikan itu pelajaran dan ilmu, kasih sayang. Apalagi kelembutan dalam, jangan bilang kekerasan, kelembutan dalam rumah tangga. Beb, bonyok nih muka saya, tetap kelembutan. Ya, jangan bilang yang bikin bonyok suami itu, istri itu suami yang nggak punya otak, suami yang gila aja. Kalau suami yang beriman, ada di dalam hatinya Allah dan Nabi, nggak bakal pernah main tangan, nggak bakal keluar dari mulutnya bahasa yang tidak bagus, ya, apalagi main fisik. Jangan, nggak boleh. Kamu menyakiti istrimu sama kamu menyakiti dirimu sendiri. Kamu menyakiti istrimu, kamu menyakiti diri sendiri. Yang sakit banyak. Anakmu merasa tersakiti, ketahunan sama mertua, repot sudah. Naik dia ke Kapolres, ke Polsek itu, KDRT tadi. Ada laporan apa? Ini Pak, kasih sayang dalam rumah tangga, tapi bonyok. Ya, ada pernah kita dapatkan seorang istri ngadu, mukanya lebam. Allahu Akbar, kaget kita yang ngeliatnya. Ini waktu masih tinggal di Selumit. Ya, itu tadi KDRT. Alhasil tak boleh suami seperti itu, ya, tak boleh. Nah, Nabi sebagai panutan umat sampai hari kiamat. Kita kalau punya menantu, anak, lagi ada permasalahan rumah tangga, itu manusiawi. Maka bersikap bijaklah. Jangan kamu jadi kompor. Jangan mentang-mentang itu anakmu kamu bela. Ya, semua itu pasti ada kekurangan dari satu atau pihak yang satunya. Tapi tengahi, damaikan. Ya. Jangan sampai berkelanjutan itu masalah.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah damai tengah keluar Nabi dari rumah, ketemu sama salah satu sahabat. Ya Rasulullah, kulihat masuk ke rumah anakmu, putrimu, menantumu, tidak ada wajah tersenyum. Pas keluar tersenyum berseri-seri. Apa jawab Nabi? Oh bagaimana tidak? Aku berhasil mendamaikan yang lagi ribut, kata Nabi. Ya, bahagia Nabi. Apalagi yang didamaikan oleh Nabi adalah anak menantu. Ya. Anak menantu lebih daripada keluarga, daripada rumah tangga orang lain di sana. Nah, seperti itu. Ya. Kesalahan, permasalahan, kemana tempat kembali. Nah, ini semua kita jadikan pelajaran untuk kehidupan rumah tangga kita. Kemana kita harus mengadu ketika kita butuh solusi, kemana kita mendatangi sebaik-baik tempat untuk mendapatkan solusi. Siapa yang bisa menjadi penengah kita ketika kita tidak tahu atau butuh jalan untuk mendapatkan atau keluar dari permasalahan. Itu harus pinter-pinter. Jangan asal nyerocos sama orang, ketemu yang nggak pas, tersebar di TPRI, RCTI, SCTP, Antv, Indosiar. Karena kamu curhatnya sama wartawan, ya salah kamu. Ya. Masalah rumah tangga, curhat sama wartawan, bagus atau tidak bagus? Ya, dieksposnya kita langsung. Artinya kalau dia bukan wartawan, temanmu lihat dulu, walaupun dia teman, mulutnya bagaimana nih? Kalau mulut dia ngalahi burung beo, enggak usah. Tapi kalau kamu curhatnya sama Allah, itu sebaik-baik dan sebagus-bagus tempat. Ya, sebaik-baik dan sebagus-bagus tempat. Masuk tahun ketiga, dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan putri Umar bin Khattab yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Dan ada satu kejadian yang membuat Nabi kesel sekarang. Nah, membuat Nabi agak emosi, ya. Karena Nabi ada sisi bashar, ada sisi manusia, walaupun beliau itu seorang Nabi dan Rasul. Ya. Apa? Sayyidina Ali ada niatan melamar perempuan lain. Nah, mau poligami nih ceritanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau poligami. Lihat-lihat dulu yang mau dipoligami nih. Ya. Tapi di sini ada pelajaran ilmu semua. Ya. Kenapa ya? Sebab Nabi tidak terima. Tapi Nabi poligami enggak? Nabi poligami. Bahkan poligami Nabi tidak ada batasan. Ya enggak? Kalau kalian mau poligami, mentok di 4. Nabi ada riwayat mengatakan 23. Walaupun muktamad yang sering kita dengar 9. Ya enggak? Karena beliau mendapatkan kekhususan, ada nilai khusus dari Allah. Begitu juga untuk putri Nabi yang satu ini, Fatimah Az-Zahra, ada nilai khusus dari Allah. Ya. Siapa yang mau dilamar oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Siapa yang mau dipinang, yang mau dikhitbah untuk dijadikan istri kedua oleh Ali bin Abi Thalib? Setelah menikah Nabi jadi ada 2 kisah nih. Pertama kisah Nabi menikahi Hafsah sebagai istri ketiga beliau, istri keempat, ya. Dan keinginan Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami, ya, dengan seorang wanita. Dia adalah putri Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Ah, di situ yang buat Nabi berat, keras Nabi, emosi, marah Nabi dari sisi manusianya beliau. Kenapa? Oh, ini Fir'aun yang paling parah dari Fir'aun yang pernah diciptakan Allah, Abu Jahal. Ya, kalau kalau Fir'aun di masa-masa sebelum Nabi Muhammad, hatta di akhir hayat mau dia beriman kepada Allah. Ya, Fir'aun sebelum tenggelam Nabi Musa, di masa Nabi Musa, waktu mau tenggelam, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tapi Fir'aun di zaman Nabi Muhammad, sebelum disembelih sama Abdullah bin Mas'ud, ya pengembala kambing, wahai
Bilang Nabi Muhammad. Bilang Nabi Muhammad, aku musuh dia di dunia dan setelah mati. Tetap dia bakal jadi musuh walaupun nanti di akhirat musuhnya itu Fir'aun, Abu Jahal namanya. Punya putri anak perempuan mau dilamar sama Imam Abi Thalib, oh repot. Kalau perempuan yang lain mungkin ndak ada apa namanya, tapi semua hikmah pelajaran ya. Bagaimana kejadian sedihnya Sayyidina Umar ketika menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, kepada Uthman, akhirnya dipinang oleh Nabi. Bagaimana ketika Sayyidina Ali memberikan kabar minta restu kepada Nabi untuk menikahi putri musuhnya Allah. Ya, bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita sekalian dan dijadikan daripada apa yang kita dapatkan pada malam hari ini daripada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan untuk kehidupan keluarga kita dan diberkahi rumah tangga kita, anak kita, istri kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syed. Jangan. Betul.